Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Al-ayat. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, ma'unah dan inayahnya kepada kita semua sehingga saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Teriring doa semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyimpulkan 5 kali pertemuan yang selama ini kami lakukan atau yang sudah kami sampaikan, yaitu 5 kekuatan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekaligus gitu ya. Sudah kami sampaikan 5 kali pertemuan, ini kami simpulkan ya, kami simpulkan 5 kekuatan besar yang menjadi masalah bangsa Indonesia sekaligus. Itu yang pertama adalah komunis, yang kedua Yahudi, yang ketiga Syiah, yang keempat munafik atau munafikun, dan yang kelima adalah A3, asing, aseng, dan asong gitu ya. Yang pertama adalah komunis. Kita tahu bahwa komunis pada tahun 1948 telah membantai ulama dan santri, ribuan ulama dan santri. Kemudian tahun 65 membunuh beberapa perwira yang ada di Jakarta. Komunis tipikalnya itu kudeta cepat ya, dengan menguasai ekonomi, media massa, dan alat-alat vital ya, yang ada di negara kita. Komunis membenci terhadap agama dan ingin merubah ya, dasar negara yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam sekaligus sebagai bangsa Indonesia itu untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari tantangan itu ya. Karena menurut Islam, kalau kita mengikuti paham komunis berarti hukumnya haram ya.
Jadi memilih pemimpin yang berideologi komunis itu hukumnya adalah haram gitu ya. Itu. Kalau kita mengikuti ajaran komunis ya, secara sadar berarti kita sudah murtad gitu ya. Kalau kita bergabung ya, dengan partai maupun paham yang berideologi komunis berarti kita termasuk orang yang sesat gitu ya. Sesat. Oleh karena itu pemilu tidak hanya sekedar memilih pemimpin tetapi menghadang ya, bagaimana supaya orang yang jahat itu tidak berkuasa itu. Bagaimana supaya orang yang jahat itu tidak berkuasa. Kita harus berani berjihad untuk melawan politik uang ya. Karena politik uang itu merusak demokrasi. Politik uang itu akan menghalangi kebebasan kita di dalam memilih pemimpin. Politik uang akan melahirkan pemimpin yang tidak profesional, yang tidak berkompeten gitu ya. Yang tidak sesuai dengan aspirasi kita itu. Oleh karena itu kewajiban kita untuk tidak memilih ya, pemimpin yang berideologi komunis itu. Karena negara Indonesia dasarnya adalah Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yahudi. Yahudi itu sebutannya orang mengatakan ada Ibrani, Bani Israel. Kalau era sekarang ya Zionisme itu Yahudi pada masa modern itu ya. Kalau di dalam WA itu disebutkan karakter Yahudi yang sudah di share di yayasan Jamaah Masjid Raya Candi Lama itu ada 76 ya, 76 ya, betul, 76 karakter yang berdasarkan Quran dan hadis. Semuanya itu ada dasarnya yaitu Quran dan hadis. Ada 76 karakter Yahudi itu. Yang salah satu diantaranya itu karakter Yahudi itu satu, pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Dia meyakini adanya Nabi Muhammad tetapi tidak mengikuti ajarannya itu. Yang kedua, salah satu diantaranya suka memutarbalikkan kebenaran antara yang hak dan yang batil itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau diingatkan Allah karena keingkarannya terhadap nikmatnya itu ya. Itu kalau salah satu karakternya itu ya menyembah berhala ya, menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya itu. Kemudian mengingkari sifat-sifat yang gaib ya, dan berpaham materialisme itu. Kemudian berikutnya antara lain itu berbuat aniaya di tengah nikmatnya Allah. Jadi tidak mensyukuri karunia Allah yang telah diberikan kepadanya itu. Itu semuanya ada dasarnya di dalam Quran ya, ada ayatnya semuanya. Jadi karakter Yahudi itu loyal kepada orang yang kafir, bekerja sama, berkolaborasi, bertolong menolong
dengan orang, bersinergi gitu ya dengan orang kafir untuk menghancurkan, untuk melawan orang muslim itu. Kemudian suka menyembunyikan kebenaran gitu. Menganggap paling suci, paling bersih, dan yang lain itu adalah kotor. Itu salah satu diantaranya. Nanti bisa lihat kembali yang sudah di share di grup Jamaah Masjid Candi Raya. Ada 76 ayat yang menggambarkan tentang karakter orang Yahudi itu. Kemudian yang ketiga adalah Syiah. Jadi Syiah itu kelompok ya yang setia bersama Ali bin Abi Thalib. Syiah itu memiliki ideologi keagamaan dan kenegaraan sendiri. Jadi memiliki ideologi keagamaan dan kenegaraan sendiri, yaitu imamah ya. Imamah yang bertentangan dengan Pancasila. Karena adanya negara Indonesia itu dasarnya adalah konsensus bangsa. Konsensus, kesepakatan. Jadi Indonesia yang sangat beragam, yang sangat heterogen, yang sangat plural, itu sudah disepakati dasarnya itu adalah ideologi Pancasila itu. Kemudian Syiah juga mengkultuskan ya Ali bin Abi Thalib, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, bahkan mendewakan Husain bin Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya Syiah itu membolehkan kawin kontrak ya, membolehkan kawin kontrak. Bahkan mengajarkan semakin banyak melakukan kawin kontrak itu pahalanya itu semakin besar itu ya. Dasarnya adalah yang dipakai itu adalah surat An-Nisa ayat 24 ya. Tetapi itu sebetulnya kalau dilihat dari asbabun nuzulnya itu pada saat zaman peperangan ya. Ayatnya itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ukhila lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihina famasta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah innallaha kana aliman hakima, yang artinya dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu ya, artinya perempuan-perempuan yang dihalalkan selain perempuan-perempuan yang demikian itu ya, selain yang menjadi mahramnya, mukrimnya ya. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakan setelah ditetapkannya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, kata kuncinya memang saling merelakan dan memberikan mas kawin gitu ya, mas kawin. Tetapi di situ disebutkan setelah ditetapkan ya. Artinya saling merelakan setelah ditetapkan itu artinya ya, kalau memang komitmennya yang sudah ditetapkan itu tidak diberi, ya tidak apa-apa karena memang tidak ada. Artinya mas kawinnya itu kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa kalau itu sudah disepakati itu ya. Itu sudah direlakan itu ya.
Jadi kata kuncinya merelakan dan mas kawin atau memberikan mahar itu. Kemudian rukun iman Syiah itu ada 5, sedangkan yang diyakini kita sebagai umat Islam itu ada 6 gitu. Jadi rukun imannya Syiah itu yang pertama tauhid, yang kedua adalah itu adalah keadilan Allah, yang ketiga kenabian, yang keempat itu imamah, yang kelima adalah mas'ad atau hari kiamat. Itu rukun imannya. Sedangkan yang kita yakini kan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada takdir, dan itu salah satu ada 6 itu ya. Itu bedanya dengan Islam yang kita yakini itu. Kemudian ritualnya itu mandi dengan tanah Karbala itu ya, yang melumuri tubuhnya dengan tanah itu. Kemudian menjeduk-jedukkan atau melukai dirinya sendiri pada hari Asyura itu ajaran Syiah itu. Kemudian sholatnya kalau Syiah itu hanya 3 waktu, yaitu subuh, zuhraini itu zuhur dan asar. Zuhraini itu zuhur dan. Kemudian yang ketiga isyaini itu maghrib dan isya. Jadi sholatnya ada 3 waktu. Ya, kalau sholat itu kan di dalam Islam itu kan sholatlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi itu sholatnya 5 waktu, ya kalau jadi umat Islam ya ikuti ajaran Nabi, ikuti yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Itu kalau menurut keyakinan kita itu. Kemudian Syiah itu tidak melaksanakan sholat tarawih karena tarawih dianggap bid'ah gitu. Kemudian kalau misalkan kalau ajaran Islam itu ketika sudah waktunya itu kan secepatnya, segera mensegerakan bukanya. Tapi kalau menurut ajaran Syiah, buka itu menunggu bintang-bintang yang tampak di langit gitu ya, itu. Lalu yang membedakan lagi ya, Syiah itu tidak ada sholat Jumat ya, tidak ada sholat Jumat. Jadi kalau toh misalkan dia itu mengikuti sholat Jumat, maka setelah sholat Jumat dia sholat 4 rakaat, sholat duhur itu. Kemudian zikirnya itu menyebut Husain, itu karakter dari atau gambaran dari faham Syiah ya, faham Syiah. Lalu mengapa itu menjadi masalah kita? Karena tadi salah satu di antaranya yang paling mendasar itu karena Syiah memiliki ideologi keagamaan dan kenegaraan sendiri yang disebut dengan imamah itu, di mana imamah itu tidak sejalan ya dengan Pancasila. Kemudian yang keempat ya, yang menjadi masalah bangsa Indonesia, 5 kekuatan besar bangsa Indonesia itu adalah A3 itu asing, asong itu ya. Asing itu ya orang mengatakan itu Amerika gitu ya, artinya orang yang yang mencengkeram, yang mendikte bangsa Indonesia melalui beberapa lembaga yang ada itu ya. Kemudian asing itu ya Cina, orang nyebutnya koh itu ya, atau konglomerat atau 9 naga itu,
atau yang ngatur, yang menguasai banyak kekayaan yang ada di Indonesia itu. Kemudian Asong itu pribumi yang menjual negara atau pengusaha bekerja sama dengan penguasa ya, untuk menjual negara, menjadi anrek atau anrek-anreknya asing itu. Sampai contoh ya misalkan Asong itu kan kalau dilihat dari pengertiannya kan penjual asongan penjual. Tapi kalau dalam konteks kenegaraan ya Asong itu ya menjual tanah negara, aset negara, menjual aset negara. Sampai contoh misalkan IKN itu kan dikontrakkan ke Cina 190 tahun. Berapa keturunan itu? 190 tahun. Katakanlah kalau itu rata-rata usia itu 63 ya berarti 3 keturunan itu. Itu belum pulau-pulau yang lain itu. Yang kalau ditanya ketika ada yang salah satu ditanya itu mengapa dijual karena tidak produktif dan lain sebagainya. Padahal pulau atau negara ini diamanahkan kepada para pemimpin itu supaya mengelola tanah yang kurang produktif menjadi produktif gitu ya. Jadi kalau dulu kan ada kisah itu ya, seorang pemimpin memilih seorang pemimpin, ternyata tidak ada yang bersedia karena kalau misalkan dia jadi pemimpin nanti kalau sudah meninggal itu dibuang ke tempat yang sangat membahayakan. Ternyata ada yang berani untuk menjadi pemimpin itu, lalu program pertama jadi pemimpin itu adalah membangun jalur menuju ke tempat yang sangat membahayakan itu, yang sangat menakutkan itu. Lalu program yang kedua membangun tempat-tempat di sekitarnya itu, lalu membunuh binatang-binatang yang berbahaya di situ. Lalu berikutnya membangun tempat yang berbahaya itu di tempat yang megah, tempat yang menyenangkan, tempat yang mengasihkan, tempat yang merindukan. Jadi artinya setelah selesai masa baktinya dia siap untuk menempati tempat yang menakutkan tadi menjadi sesuatu yang menggembirakan. Apa itu kesimpulannya? Sebetulnya hidup di dunia ini ketika kita kembali ke akhirat nanti itu tergantung amal perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Kalau kita itu melakukan amal kebaikan, insya Allah kita juga akan memperoleh tempat yang terbaik ya. Bahkan orang yang berbuat baik dan orang yang tidak berbuat baik itu prosesi pencabutan rohnya saja juga berbeda-beda. Orang yang jahat proses pencabutan rohnya pasti dengan cara yang keras itu. Sementara orang yang taat, orang yang soleh, orang yang baik, proses pencabutan rohnya juga dengan lemah lembut, dengan indah gitu ya, dengan indah itu. Itu A3 itu, A3 itu. Lalu bagaimana supaya bisa membangun kembali di bawah cengkraman itu ya, itu semuanya diperlukan political will dari penguasa yang ada di Indonesia. Kemudian adanya penolakan faham liberalisme dan kapitalisme yang ada di Indonesia, serta membangun semangat nasionalisme serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah munafik. Munafik itu di dalam Al-Quran paling tidak ada 4 ciri. Yang pertama, bersifat ragu terhadap Islam itu. Jadi dia ditipu dengan angan-angan kosong sehingga lalai terhadap Allah itu. Yang kedua, ciri orang yang munafik itu tidak dapat dipercaya. Jadi kalau berkata dusta, kemudian kalau berjanji mengingkari, kalau berdebat berpaling dari kebenaran, kemudian kalau berselisih berbuat zalim. Yang ketiga, karakter orang munafik itu memiliki sifat iri dengki dan riya. Yang terakhir, ini yang paling membahayakan, orang munafik itu merasa bangga
merasa senang dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ketika dia itu melakukan perbuatan dosa, dia cerita dengan orang lain, menunjukkan kebanggaannya itu. Kalau kita melakukan perbuatan dosa lalu merasa bangga, itulah salah satu karakter dari orang yang munafik. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, kultum yang dapat kami sampaikan sebagai rangkuman dari 5 kekuatan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekaligus. Yang pertama adalah komunis, yang kedua adalah Yahudi, yang ketiga adalah Syiah, yang keempat adalah munafikun, yang kelima adalah A3, asing, asom. Itu semuanya berkembang. Itu sebetulnya kata kuncinya karena diadakan ya pembiaran, ya diadakan pembiaran untuk tumbuh dan berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.